oleh Allah untuk bisa hadir duduk di dalam majlis ilmu. Sekali lagi, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, khususnya, sekali lagi, khususnya ketika kita ditakdir oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini. Kenapa? Karena hadirnya kita di tempat ini merupakan satu anugerah. Antos dulu, ini bahasa Indonesia ngerti dulu. Wih, ngerti? Jangan paksa saya bahasa Madura ya, karena saya kalau bahasa Madura ampo lewat. Belum lah, Madura dan Indonesia. Ampun ya. Baik. Ini anak mau yakinkan dulu, mau pastikan dulu kepada antum semuanya bahwasanya hadirnya sambian Satyojo, hadir tahu udah sampean terima lemangkin kenika Pak Bu, nikah Pak paring sepaling lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sementara ini kebanyakan manusia tak aroma saja area paparing dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini punya beberapa paparing, ini merupakan satu anugerah rizki yang sangat luar biasa. Maaf, sampean entar ke tempat seperti ini, maka dari Bungkok itu mungkin bodoh si aroma sabeban. Jangan boleh nyaman kok ambil janjian. Berubah nyaman tak entar. Ya sudahlah, terpaksa entar karena mungkin anak atau karena tetangga ataupun sahabat keluarga. Tapi coba saya mau tanya, kira-kira sampean bu, hari orang lagi kabar dengan itu ya. Saya bilang dulu, bu, sampean entar malam mungkin aroma sa area rezeki rambutan. Apa rezekinya? Bisa oleh berkah. Ayo sampean Pak, entar malam makin ke aroma sa rezeki rambutan. Apa rezekinya kalau berdoa? Coba perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad dikata anak dunia saongkuna senyamana dunia yukti Allah man yuhibbuhu wala man yuhib. Senyamana dunia ni kamu Pak paring sareng Allah diberikan oleh Allah kepada man yuhibbuhu wala man yuhib, kepada orang yang dicinta dan kepada orang yang tidak dicinta. Artinya apa di sini? Dunia itu diberikan oleh Allah, dukung oleh Allah, tapi orang saya cinta dan juga orang yang tidak dicinta. Artinya mau dia orang ahli ibadah, mau dia orang ahli maksiat, mau dia orang muslim, mau dia orang kafir, silakan ambil yang namanya dunia. Kenapa? Sebab dunia tidak ada harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kenal banyak orang kafir seperti banyak orang Islam semalarat. Kenapa? Karena dunia tadi ini diberikan oleh Allah untuk semuanya. Mau dia ahli maksiat, mau dia orang kafir, ambil dunia nggak apa-apa. Karena tidak berharga dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat terusan ini hadis. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi atabu walakin la yu'tiyal ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Akan tetapi Allah tak aparin senyamana ilmu kecuali untuk orang-orang yang dicinta dari kalangan orang-orang yang baik. Ini satu pertanda hadirnya kita di sini. Insya Allah kita semua adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan hamba yang dicinta oleh Allah, dari kalangan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Jadi inilah yang saya katakan nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi juga mengatakan begini, ghanimatu majalisid dzikri al-jannah. Hasillah
orang entar ke pengajian ketika Pak Bu suargana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak hasil dari pengajian, puncak hasil dari belajar, puncak hasil dari hadir-hadir seperti ini adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sayang, sebagian masyarakat kita tidak memperhatikan hal ini. Sebab saya menara ceke, saya butuh pikiran, saya butuh yang ke gini Pak. Orang ni karo masalah ceke men oleh bes, men oleh emas, oleh mobil pun sampai tertentu. Tapi mengentar kabar racun oleh ilmu tak ada masa oleh racun, bahkan tidak sedikit mereka merasa beban. Sehingga dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, ni Ka'ab berubah, Lau anna thawaba majalisil ilmi badal linnas laktatalu alaih. Saumpamana pahala orang entar ke pengajian, pahala orang seajar patangane sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala badal linnas kasataja manusia laktatalu alaih. Andaikan kau lebih sampai negara nangale eka pahala na orang ajar laktatalu alaih, niscaya mereka semua akan saling berperang, mereka akan saling berebut untuk mendapatkan pahala daripada belajar. Tapi nyatanya sekarang ada orang Arab punya ilmu, bodoh orang Arab punya ilmu. Oh, bukan apa? Tak tangan, tak tahu keargana, sehingga yang berebut ilmu, yang mau belajar, sehingga entar ke pengajian, orang saya tahu keargana pengajian. Men orang yang tak tahu keargana pengajian, ada terkena entar ke pengajian. Sampai dikatakan hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqahu. Bahkan para penguasa, para pejabat akan meninggalkan jabatannya, akan meninggalkan kekuasaannya. Bahkan orang yang sebut pasar, orang yang akan meninggalkan dagangannya, meninggalkan pasarnya untuk mendapatkan pahala. Tapi sekali lagi sayang seribu sayang, pahala na orang hajar tak tangan dari sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kena ada orang si Arab buta. Apa? Dia tak tahu keargana. Si Arab buta orang si tahu keargana. Coba kalau tanya Pak, kira-kira mengalaman Pak panitia nabur pes Pak, pas etabur pes 100 juta atau sambil lihat ini ya Pak. Arab buta atau kan tak jarok. Ayo, tabur Arab daerah. Dewan tempat Arab buta. Apa? Pes. Habib datang kiai datang pengajian rakyat. Betul saya Arab. Ada. Apa? Tak tangane pahala. Aduh wasai bocah, mangke kabutnya orang Pak. Tahu betul pengajian kan tak tahu tak argana Pak. Itu saya bocah orang sakit. Ayo sambian. Arya coba berdua. Anggap ria emas, anggap ria roti. Soro nak kena soro mele. Nak umur 2 tahun soro mele. Ria emas, ria roti. Saya kalah saya kena kira-kira. Takku emas keras, iya. Kek pahit. Takku lega roti lembut. Kek nyaman, melero roti. Kenapa tak milih mas? Tak tahu tak hargana emak masih suruh milih. Hampir suruh milih. Kenapa sih kalak? Video tak langsung. Boros sampai. Tak langsung video kemudian. Emas segala. Anak bacaan makna. Hati yang baca itu roti oleh salmon. Nah, arwah padunan dia orang si ajar sehingga saya tahu ke pahala mereka. Orang saya kerja ilmu orang saya tahu ke agama ilmu. Bun ilmu mereka Pak, aduh macam-macam lah. Menbodoh orang macam tak perlu ilmu. Area madrasah untuk anak-anak ini, ya silahkan Anda mengucapkan seperti itu, silahkan. Tapi Anda harus bisa menanggung resikonya. Siap Anda menanggung resiko ketika Anda tidak punya ilmu. Apa kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib dalam kitab Nasihatul Diniyah?
Al-Imam Al-Habib Abdullah dan kata orang mentaan di ilmu dipastikan anda tak anda, senang tak senang, pasti dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kau nak tanya mungkin, Bu, sampai anda Bu Allah murka ke sampean? Pak, sampai anda Pak Allah murka ke sampean, Pak? Tapi sampai ngocak tanda, tapi sampai tak ajar, lecek sampai tanda mendapatkan kemurkaan Allah. Kenapa? Orang yang tidak berilmu pasti akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad, Nabi yang kau lebih sambian, Nabi yang kita cinta ada buka jalisul ulama, tojuk bersatu je ka ulama. Jalisul ulama, tojuk ka ulama, mereka perintah dari Allah. Wazahimuhum birukabikum, para petok sampean kata oto ulama, para pet maksud tojuk ngadep ajar benegun peraknya bis. Mungkin mereka punya senyabis tapi ada ajar sampean ke senyabis lagi ay tojuk lagi ay sering yang memberikan lo mau ke atuku antara kata se ya kan minta are lagi ayahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam thank you benar betul kiai artinya dihajat kenapa insyaallah dua rekim atau orang sampang kata se mintaan orang betulan apa sih Pak dan boleh kalau budi amalan doa iman kesalamat itu air satu tol tak ada kiai senyaman aja beta itu memang kadang-kadang tua kiai dia tua pangal po kalau nang susambian mari tua nyabis sambian oleh nyoneti kayak panang pun nyoneti giliran sambian mulai senyaman kiai terlalu tahu berempar ya senaria pas gila dia buka di boleh berusia berempar ya kiai ayat di boleh saya ingat kiai tak minta bes sobu kiai saya minta bes sengar ya Pak Bu keng tangar Loh, mangkat sampean berkat doa iringan doa kiai, berangkat berkat nasihat kiai, berkat restu mangkat. Alhamdulillah oleh 1 tahun soki Pak. Soki. Kalau tanya, bila soki, mulai ke kampung, andi keboy, ada tak nyambis boleh lagi ya? Tak tanya tadi ya? Kiai abdi nanti keboy kiai. Terus pun apa jom? Udah teronang ke anu kiai. Arwah di 2 nuta wase viral kiai. Oleh tak oleh kiai ada siatanya. Langsung nangkep. Di 2 wanita berjoget-joget dengan membuka aurat. Sawer-sawer. Boleh tak benar? Haram. Penghinaan terhadap ulama. Anda sebagai muslim, Anda umat Nabi Muhammad, Anda hidupkan kemaksiatan di tengah-tengah pondok pesantren, di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah para ulama. Penghinaan. Ini sebab apa? Bodohnya dia tidak belajar ilmu agama. Nabi perintahkan jalisul ulama, tojuhun ka ulama, wazahimuhum birukabikum, ajar ka ulama, tojuh anapa. Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah. Saunguna Allah mau diate kala bercahaya ilmu. Bu, benar gundar mata sebelah. Pak, benar gundar mata saya buka ate untuk Pak Odi iya. Sehingga Al-Imam Ghazali ada dalam kitab dalam apa dia namanya tubuh manusia mereka bermata 2 situ mata yang ada di wajah disebut dengan basirun mata hati basirotun bedanya tak marbuto. Apa perbedaan basirun dan basirotun? Basirun mata segede emuah mereka bila melak kalau dibuka pandangannya terbatas sebatas mata memandang yang ada di hadapannya. Beda lepung, beda tembok, beda kabungan, kealengan berpak kanan alai boleh. Tapi mata hati pandangannya tidak terbatas. Satu contoh, mungkin sampai melak. Nang alai kamu mau sampai? Tangan alai, kenapa? Kealengan berbeda.
Coba makin sampai metempur. Nang ale ka bungona pakai mata hati. Nang ale ka bungona betul sampai nang ale bungona. Nang ale. Ka kamar nang ale. Dapur. Lemari. Ese. Nang ale. Ada mama kasih malu belum tahu kan. Ada lain. Jelas kira Pak? Jadi ada dua mah. Nah, diibaratkan yang terpenting itu mata hati. Kenapa Beb yang penting kok mata hati? Imam Ghazali yang menjawab. Kata Imam Ghazali, kalau mata dia semak buta, tak melak, ada yang sama jalan nabrak. Nah, yang ditabrak tiang, yang ditabrak tembok, yang ditabrak botol, kebungkaan, belum sampai korek. Nah, resikonya paling tinggi bocor, paling tinggi atau racun mati. Terakhir sudah itu sudah. Tapi ketika mata hati Anda yang buta, mata hati Anda yang merem, semetem, maka yang ditabrak resikonya benih tembok, Pak. Benih betul, tapi apa yang ditabrak? Hukum-hukum Allah. Kalau sudah hukum-hukum Allah yang ditabrak, resikonya neraka jahanam. Hati di sini. Ini benih kerja audit ketika Teguna Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang imam ahlu sunnah abad 21, seorang muhaddis ahli hadis, seorang ulama besar yang hidup di kota Makkah. Beliau mengatakan, ad-dunya mahi nizah wal jannah mahi balas. Dunia ni kawan tak kerja pak ongkul, odi itu jadi ongkul pak boleh kerja. Wal jannah bersuat ke mereka masih balas. Tak gratis pak, masuk ke surga mereka aja pak. Mikir entar ke surga pak sampai teronaya mobil, entar ke hotel pak aja. Apalagi anda untuk mendapatkan surga. Ada punya kerja sini, menmati ketika Pak boleh sini mana surga, boleh sini mana neraka. Kemana anda akan hidup nanti di sana? Anda mau di mana? Anda mau di mana? Anda mau di surga? Anda mau di neraka? Anda yang menentukan sekarang di dunia ini. Jangan main-main di sini. Kalau boleh saya jelaskan, sering saya sampaikan di beberapa majelis sering. Saya coba jelaskan juga pada malam hari ini. Insya Allah menutup waktunya. Baik. Saya akan coba jelaskan sekarang. Begini Pak, manusia itu pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang mau bermaksiat dan senang maksiat. Ada karena manusia saya atas bumi ini Pak. Satu manusia saya nongko atas bumi terok berenggan maksiat dia sombong. Tidak ada sama sekali. Allah dalam hadis qudsi mengatakan begini Pak, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Satu manusia mereka Pak dilahirkan dalam keadaan lurus semuanya Pak, lurus semuanya. Tidak ada yang bengkok, lurus. Maksiat ada saja. Tapi kenapa kok masih banyak yang bermaksiat? Dikatakan oleh Allah, faja'athumus syayatin, mereka didatangi oleh setan. Beda setan Pak, setan ini kan datang ke manusia seloros gelap fajtalat andini, maka manusia yang digoda, yang didekati oleh setan ini menjauhkan manusia dari agama, sehingga manusia kalau sudah jauh dari agama, apa yang terjadi di sini? Mereka akan menjadi bengkok, mereka akan tergoda oleh setan, sehingga Pak di dunia ini jalan itu cuma ada dua, sesuai dengan ayat Allah, wa nafsu wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, wa nafsu wa ma sawaha, sekali lagi, wa nafsu wa ma sawaha, dan jiwa dengan penyempurnaannya. Maksudnya Allah ciptakan manusia, jiwa-jiwa manusia dalam keadaan lurus, bersih, sempurna. Ada si endek maksiat Pak. Jelas kira-kira Pak? Jelas.
Lalu setan yang diciptakan oleh Allah, setan ini dendam kepada manusia. Gara-gara Nabi Adam, manusia, dia dikeluarkan dari surga, sehingga beliau asumpah mengatakan kepada Allah, fabima aghwaytani. Ini masih dalam Al-Quran semua. Fabima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana engkau telah hukum aku, engkau telah kutuk aku, engkau telah laknat aku, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduki ya katujuanna mosongkok sabeja manusia anak kompoya adam keneka kepada jalanmu yang lurus. Artinya begini Pak, manusia keneka Pak Bu diciptakan dalam keadaan lurus. Ketika dia menuju jalan Allah, setan toju jalan keneka Pak, yang masuk setan Pak, demah abuna antara Allah, ayo norongkok hidup Pak, masuk setan Pak. Sehingga apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah aparin jalan dua, beda fujur, beda takwa. Fujur keneka maksiat jalan nase setan. Takwa itu jalannya Allah. Takwa berujung kepada surga, fujur maksiat berujung kepada neraka. Lalu Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha. Ontong. Siapa sih ontong? Qad aflaha man zakkaha. Zakkah orang yang mensucikan, artinya dia suci. Setan datang untuk mengotorinya, abad anda dia sucikan tetap dirinya. Arwah si kocak orang si ontong. Ngerti Pak? Ngerti Bu? Wa qad khaba man dassaha. Berogi. Ingat bahasa Quran, rogi moso ontong, menontong neka swarga, merogi neka neraka. Jadi rogi. Siapa orang si rogi neka? Saya masukkan neraka mereka rogi. Kenapa? Khaba man dassaha, yang mengotori dirinya. Abukna soceh, abukna bersih, abukna fitrah, abukna loros betul kita kisaran Allah. Datangi setan, anda norok setan. Arwah senocak, dia telah mengotori dirinya. Arwah orang serogi. Oleh karena itu Pak Bu, mohon maaf dari malam hari ini, ayo kita kenalan dengan dua jalan ini. Apa saya sebut jalan Allah, ngapa saya sebut jalan setan? Oleh sampian mosok kau selamat. Sebab jalan setan tadi itu berujung kepada neraka. Adapun jalan takwa itu berujung kepada surga. Baik. Jalan Allah apa dulu? Jalan Allah dunia. Sampai aja. Tak jadi masuk bulan puasa lah. Ini katanya orang mangkene kata, men orang bine mungkin mentaat puasa, mungkin dia lagi datang tamunya masuk ke head datang bulan. Dan itu orang laki Pak, siang Pak, ngopos colona, beda. Apakah mungkin dia head? Ayo, bisa puasa colona ngopos. Ayo, elok ingat PLTU, siang. La haula wala quwwata illa billah. Tanya lagi, aku mana Pak? Islam. KTP Islam. La haula wala quwwata illa billah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabi? Nabi Muhammad. Tapi abis rokok siang-siang, ada norok ajarnya siapa kira-kira? Ayo, kira-kira norok Nabi Muhammad atau norok setan? Enggak. Berdua ada. Berdua. Jelas Pak? Jelas? Puasa ambo aja entar ke mana? Pengajian harus saya sebut jalan Allah. Nah, jalan setan sendiri mobil saya jalan setan bunyak nih parana. Anda bisa buka dalam Al-Quran. Ini kan buat Al-Quran ini kan. Maaf, banyak orang sekarang Al-Quran cuma dibaca. Tangan telepon bisa baca Quran. Orang baru bisa baca Quran itu baru permulaan Pak, belum pinter Pak, permulaan. Setelah itu belajar tafsirnya Al-Quran ini banyak mau dipelajari Pak. Tak kira hatam sampai mati Pak, banyak mau dipahami Al-Quran ini.
Makanya harus kita belajar Al-Quran. Kenapa? Ketika kita belajar Al-Quran, kita pelajari dan kita jadikan pegangan Al-Quran, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Allah tanya, sampai bertaja ke Al-Quran? Bertaja. Membuat saya ragu mulai kafir. Sampai ampo entar tahlil, ampo entar kau. Di situ ada ayat Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang tahu dengan artinya. Kalau saya bahas ya. Selesai sampai belum sampai Alif Lam Mim Allah Ta'ala. Dzalikal kitab ay hadzal kitab, yaitu kitab ini. Kitab apa? Kitab suci Al-Quran. Kitab yang agung, kitab yang suci, kitab yang mulia. Ada apa dengan Al-Quran? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga ittifaqul ulama mereka sepakat satu je, man syakka bil Quran faqad kafar. Siapa-siapa orang yang ragu memang terhadap Al-Quran hukum maka terus kau guna pada Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita ingin bertakwa megang Al-Quran, jadikan Al-Quran petunjuk. Ketika setan bersumpah, ya Allah, aku akan goda semua anak cucu Adam, aku akan seret semua manusia untuk menemaniku dalam neraka jahanam. Silahkan, kata Allah. Tapi ingat, kecuali orang yang bertakwa yang tidak bisa digoda oleh dirimu. Berarti kita orang yang kata kau lebih sampai terus selamat dari goda setan harus menjadi orang yang bertakwa. Syaratnya orang bertakwa naku Al-Qur'an dan ilmu takin. Jelas kira-kira? Dan kita harus yakin terhadap Al-Qur'an. Nah, sekarang kita kenalan dengan jalan setan. Kalau lu tanya boleh Pak, saya tidak yolangan boleh Pak. Ayo, orkes boleh tak boleh? Perempuan ajoket aliu pas esawet oleh apa tak oleh? Allah tanya oleh apa tak oleh? Oleh. Tak oleh. Tak oleh. Hukum haram, dosa. Dari lima bab Al-Quran siapa bu? Kau tak tanya mungkin. PCE bumbung ni apa yang mana? Mubazir. Mubazir. Lihat dalam Al-Quran. Al-Quran siapa bu? Menurut saya pegel, saya ingat. Saya pegel kau lah. Allah dalam Al-Quran. Pegel Al-Quran. Benar. Al-Quran siapa bu? Allah siapa bu? Lihat. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Saangkeuna orang yang muang-muang pese, orang yang nyawer-nyawer, Arya Sabdojo tarekan setan. Siapa sih ada bu? Allah. Siapa sih ada bu? Allah. Edimah Al-Quran. Orang yang nyawer-nyawer genega arwah tarekan setan. Sampai pernah ketemu musuh setan bu? Pernah bu? Ketemu setan? Tak pernah. Mau sampai terus atau tak kira bisa sampai nakal setan. Nakal katarekan nabi. Dan kita boleh keboi. Kalau boleh lebar bodoh tanggung biasa. Hari-hari tertentu bodoh biasa begitu. Dan tengku siapa sih nyawer salam. Bu betul nakal setan. Jelas sekali Pak Bu. Hari yang haram, hari yang jodoh setan. Ikhwana syayatin taretan setan. Kau udah kalau bisa nama emak boleh kan? Jalan setan yang berikutnya, jalan setan yang berikutnya Aryo banyak palanya. Tak tahu camplok. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi jawab dengan jujur. Bodoh tak bodoh. Orang sema butuh pesek. Mau dengar? Otang sejuta, abadi sejuta kalau ratus. Otang 10 juta oleh 1 tahun abadi 15 juta. Benar tak benar? Haram. Hati-hati. Ini fenomena akhir zaman. Boleh anda baca Quran, boleh anda belajar,
boleh Anda sholat 5 waktu, tapi ketika Anda berlaku riba, mabuduk PC, sedangkan PC buduk, demi Allah akan menggugurkan semua amal ibadah. Tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sini. Hati-hati. Ini hampir di seluruh Indonesia. Hidup di akhir zaman. Nabi yang mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman umatku akan terjadi kepada satu umatku yang mereka sudah tidak peduli dari mana datangnya itu harta. Mau dari hasil mabuduk SH, mau dari hasil maling, mau dari hasil begal, mau dari hasil judi, terserah seperti Sofi. Dan datang nanti dari zaman. Ini zamannya sudah nampak. Renter bertebaran sekarang Pak, hati-hati. Sakone ngambil sertifikat area metu kuliah nang kalau lepas sekolah. Sok gitu, udah tahu dah. Nah lagi PKB, aduh, butuh aduh, pas sekolah, pinter, udah tahu dah. Berarti di sini resikonya apa? Nabi yang mengatakan dosanya orang sema budu PC atau senang KPC budu arwah dosanya pada mosok anak sezina mosok emak kandung bibi dosanya pada. Jadi jangan sampai masuk ke dalam mulut Anda uang riba. Dikatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka jahanamlah yang berhak untuk dirinya. Juga muslimata, fataya, yasinah, tahlil, pengajian, asar, ke masjid, tadarus, betul lima betul, ing salah kena pakun mabudu bes, parcong. Jadi di sini bagaimana sekarang bagaimana kita kasihan bagi Allah. Kita sampaikan ini bukan karena kita benci, tapi karena kita kasihan. Diceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam terjadi kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa berkesitung orang. Situng orang kena Pak ahli ibadah, benar ahli maksiat, ahli ibadah. Benar aku istighfar, minta pertolongan kepada Allah. Benar sampai nangis Pak, ibadah nangis sampai berapa kali ibadah nangis. Coba sampai sujud nangis sebelum pernah Bu. Enggak utang nangis sampai. Ini setiap hari menangis, ibadah setiap hari, tapi tidak mendapatkan jawaban dari Allah. Saya kenal Nabi Musa, kalimullah, bisa berbicara kepada Allah. Matur Allah, ya Allah, ini orang ahli ibadah ya Allah, setiap hari beribadah kepadamu, menangis tiap hari. Kenapa tidak mendapatkan jawaban darimu? Hei Musa, benar tahu ya Musa? Iya ya Allah, tidak tahu. Hei Musa, saumpamana andaikan orang ahli ibadah nikah ngangkat tanah ngayangkat sampai neting kalangit, aku sampai neting langit, sambil menangis setiap hari sampai buta makan, beribadah tiap hari sampai hancur badannya. Pakun tak ngomong kok yang Musa takar cepat. Ya Allah, apa salahnya, apa dosanya ini orang? Kok sampai sedemikian tidak kau terima doa dan amalnya? Musa, tahu benar? Apa itu langsung kok? Karena saya masuk kata bunga bereng haram, saya yang kui bereng haram, sahaja saya dari bungkona bereng haram. Karena itulah semua tolak amal dan doanya. Alhamdulillah, hati-hati di sini Pak. Jangan bangga dengan rumah yang mewah, dengan mobil yang mengkilap emas atau uang, tapi hasil lama bulu PC atau hasil judi atau togel. Hati di sini. Bukankah Allah yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan. Khamar, apa khamar genika? Narkoba, sabu, segala yang memabukkan. Khamar, mau kering, mau basah, mau padat, mau cair. Ingat Al-Quran yang mengatakan khamar, dan Nabi yang mengatakan setiap yang memabukkan, mau itu cair, arak, uak, bir, mau itu padat, ganja, berupa
kau sentuh barang itu. Demi Allah, Allah sangat benci, bahkan dikatakan mudminul khamri, orang yang mabuk-mabukan. Demi Allah, sekalipun meninggal sujud di dalam Ka'bah, tidak akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau dia mabuk setiap hari. Hati di sini. Hati-hati. Ini barang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu atuba mengukur orang mukmin khamr benar ala mabuk pas mati Pak. Ekobur. Begitu ekobur ngadep ke kiblat Pak, jenazah Pak mayit Pak ngadep ke kiblat. Begitu dia sudah dikubur, keluarga, teman, handai taulan mulai satu ke apa kata Ibnu Mas'ud? Abu Ibuna kali ekobur dipastikan jenazahnya mongkor Pak, berbalik badan dia dari kiblat. Kenapa? Bencinya Allah kepada mukminul khamr. Nabi yang mengatakan tidak akan masuk surga mukminul khamr, orang yang ampuh mabuk-mabukan. Tapi kita lihat sekarang Pak, kita jelaskan, saya jual sabu muslim, saya meleh muslim, saya mabuk asarong Pak, asongkok mabuk norok asapa. Apakah Nabi mengajarkan seperti ini? Apakah sahabat mengajarkan seperti ini? Apakah ulama mengajarkan seperti ini? Abang nanti ada masuk ke madrasah, raja masuk ke kampung, mulai ya Allah mabuk apa ini? Kok bisa seperti ini? Coba perhatikan baik-baik ini. Yang punya orang tua, perhatikan anak-anaknya. Nanti di sini ini barang berbahaya karena bisa mencegah daripada amal dia semua di sini Pak. Dikatakan oleh Allah wal maisir, judi. Sehingga judi apa saja. Sekarang yang lebih hebat lagi judi online, game online, judi online, judi togel, judi kartu, judi dadu, judi sabung aja, bodoh. Ya, hati di sini. Dikatakan oleh Allah, rijsun, perbuatan juga min amali syaitan, dari kelakuan setan. Kalau setan kena maka membuat fajtanibuh, kata Allah, tinggalkan fajtanibuh. Allah senior Pak. Makanya naik saudara. Makin berkata ada orang saya merasa takjub dengan amal ibadah ini saya Pak. Tapi mengenai dunia nomor situ. Dunia nomor situ. Coba. Misal kena Pak, seumpamanya Pak, panitia ngocak. Siapa saya malam ini entar ke pengajian oleh sepeda motor anyar situ, PCX atau NMAX. Kira-kira berapa sampai Bu? Wah, pasti sudah menang sampai. Tapi Nabi, kira-kira panitia yang ngocak kagelekan ini kira-kira apakah ada kemungkinan berbohong? Mungkin. Tidak ada kepastian. So pagi rame oleh datang ke piore. Saya datang begitu malam oleh motornya. Sampai tidak dibuat. Wah, luar biasa. Tapi Nabi, manusia yang tidak pernah berbohong, Nabi ada dua. Siapa nak orang saya sampai jam 2 rakaat sebelum subuh arwah pada bahkan khairun afdal minat dunia wa ma fiha, dari dunia bersena. Semangat aku lebih baik. Ada semangat. Ayo, Allah tanya Pak. Ini kan berdasarkan hadis riwayat. Dikatakan begini dalam riwayatnya. Siapa nak orang sesosa keelangan akhirat masem ma'abud naka swarga 1000 tahun. Jelas? Siapa nak orang sesosa keelangan akhirat masem ma'abud naka swarga 1000. Siapa orang sesosa keelangan dunia masem ma'abud naka neraka 1000 tahun. Jelas? Mensosa kehilangan dunia masemak kan mensosa kehilangan akhirat masemak ke suar. Allah tanya make terus semak ke suar kenapa ke neraka? Dengan berak semak terus masuk. Toyib tes make. Orang tua tentang sama termasuk. Temah lebih sosa kehilangan emas 1 kilo moso 10 rakaat. Lihat dia
Ayo Pak, kembali bisa sabar. Kehilangan motor anyar, moso sobu dua orang. Betul. Mencatat ngocak lebih susah kehilangan motor berarti masemak kan rah. Mengocak susah kehilangan sobuna berarti masemak kan suat. Tapi fakta berbicara kembali lebih susah. Tak kira aja wujud dulu kopi. Ada sesuatu kan ya. Saya dulu betul menang. Kalau berapa? Kalau betul lah aku ya. Menang ayam kerap. Kopi deh. Ada tak wudhu, tak bocor, tak ada. Tak sesuatu kan ya. Apa? Ini yang disebut dengan Muslim. Ini yang cinta dengan Nabi. Ini yang cinta dengan Allah. Mana? Ayo Pak, ini perlunya ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai rembik sampai masuk ke liang lahat sampai mati Pak. Nyari ilmu ambu. Memang orang nyari ilmu tidak harus masuk ke sekolah, tidak harus masuk ke pondok. Banyak ulama di antara kita, banyak para guru-guru, banyak para kiai, banyak para ustaz. Duduk tanya kepada mereka semuanya bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya, tanya. Kalau tidak boleh tinggalkan, kalau boleh kerjakan. Begitu maksudnya Pak. Oleh salah jelas Pak Bu. Jadi kalau mau dibahas jalan setan banyak dulu. Ada pasal banyak dulu. Saya penting situ sampai jam sampai loh. Nah, kerjakan sholat karena demi Allah sholat inilah sebagai pembuka pintu rezeki. Sholat inilah yang akan menjadi pembuka dari semua amal-amal kita. Kalau sudah sholat, bahkan dikatakan begini Pak Bu, membela orang mereka sholat atau sampai di subuh matahari sudah terbit, maka sholat dia, tapi matahari sudah terbit, maka semua keberkahan dalam hidupnya di hari dicabut oleh Allah. Punya harta dicabut keberkahannya, punya ilmu dicabut keberkahannya, punya apa saja dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang sholat dicabut keberkahannya, baru mau orang tak sampai. Makanya akhirnya terjadi banyak harta tidak berkah, larinya ke maksiat. Kau pernah Pak entar dong berangkat haji tahun kemarin Pak, berangkat haji gagal karena permasalahan gagal. Bodoh situng jamaah ngocok, buruk atau rusak kok ya? Kok lah nambu peser ya? Padahal kalau peser lama kerja apa boy, lama budu peser ya. Angkat ke haji hanya karena untuk mendapatkan nama. Dia mulai todus gagal, berarti hajinya bukan karena Allah, karena datang ke gagal dia di sini. Dia malunya luar biasa, dan dia uangnya dia dapatkan dari mampu persen. Bagaimana mau diterima hajinya? Makanya apa kata Allah? Ketika ada hamba mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Allah mengatakan la labbaik wa la sa'daik, tidak ada kebahagiaan untukmu, tidak ada panggilan untukmu. Bodoh Pak, mangkat haji Pak, boleh perak boleh songkok kote, kalaupun hanya bunga job Pak Guntogel, lah Allah Pak Guna Budu PC, namanya Haji Mar. Ingat hati di sini. Haji, ya Allah nyambung. Ceolok nama boleh Pak Arwah mana Haji Tommy Ceng. Tahu Tommy Ceng namanya Pak Bu? Tommy Ceng mereka kocok nak bote dulu nagel. Dia boleh perak oleh songkok bote kalau pernah pada nase. Oloknya mana? Halo Mas Tommy, Haji boleh atau dusun mereka. Jelas, hati-hati, ini banyak masalah sekarang ini. Fenomena sudah banyak. Banyak para dai, para kiai yang berceramah tentang fadilah-fadilah. Oke, tidak salah, bagus sekali. Sampai begini, pengajian oleh suatu, pengajian oleh barokah. Iya betul, tapi harus diingatkan. Saya mampu pesek, neraka kadang-kadang. Saya tak bujuk, neraka kadang-kadang. Saya judi, neraka kadang-kadang. Maksudnya kok oleh taubat, oleh agama Allah. Gitu loh. Karena Nabi itu diutus basyiron wa nadhiron. Nabi diutus sebagai memberi kabar gembira dan memberi ancaman. Nah, berbeda dai-dai yang memberikan kabar gembira, tinggal kau lebih siap di ancaman. Kalau main nak kenika, karena kau lebih siap kenika satarekan. Innamal mu'minuna
ikhwah, karena kita saudara, kita punya kewajiban untuk menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dari mulai mimbar yang mulia ini, di malam mulia ini, kami ingatkan semuanya. Ayo, kalau Anda ingin selamat dari jalan setan, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran di situ. Duduk dengan para kiai, duduk dengan para guru, duduk dengan para ustaz semua di situ. Tanya, masih banyak pengajian-pengajian, hadiri pengajian-pengajian di sini semuanya, agar kita semua selamat dunia sampai akhirat. Dengan pengajian, mudah-mudahan Allah beri keterbukaan dalam hati kita. Fa inna Allaha yuhyil qulubal maitah bi nuril hikmah. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan keterbukaan hati dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada diri kita, sehingga kita senang untuk beribadah kepada Allah, benci untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita, berkat para sahabat, berkat para ahli bait, berkat para ulama-ulama kita semuanya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan semua hajat kita, Allah mudahkan semua urusan kita, yang sakit disembuhkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adapun yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan diharmoniskan rumah tangganya, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah berikan keturunan yang soleh-soleha. Adapun yang belum menikah, mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya yang soleh-soleha, yang bisa membawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah yang terpenting, ketika Allah cabut nyawa kita, Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah min khair dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini saja yang saya kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.